Semangat pagi kawan-kawan pencinta ikan koi. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi pengalaman bagaimana kita memijahkan ikan koi dengan metode suntik. Yaitu tahapannya yang kita lakukan, pertama kita cek ke kolam utama untuk kita pilah ya. Induk yang mana yang kita akan pijahkan dengan juga pejantannya. Pada saat ini yang kita pilih indukannya adalah soa ya, jenis soa. Ini sedang kita angkat dari kolam utama untuk dimasukkan ke styrofoam. Ya, itu tampilannya kawan-kawan, indukan soa kami yang akan kita pijahkan. Cukup besar ya kawan-kawan, cukup besar ukurannya dan kelihatannya sudah matang gonan. Selanjutnya kita cari pejantannya. Di sini kita pilih Sanke, salah satu pejantannya. Itu kita pilih Sanke yang besarnya sedikit lebih kecil daripada indukannya. Itu pejantan yang pertama. Selanjutnya kita ambil lagi satu pejantan lagi, Kohaku. Itu juga kita ambil sebagai pelengkap di dalam pemijahan ini. Jadi indukannya adalah soa, pejantannya Sanke dan Kohaku. Kemudian setelah ini ketiganya akan kita bawa ke kolam pemijahan. Nah, pada saat ini indukan akan dikarantina terlebih dahulu kawan-kawan, untuk ditempatkan di kolam karantina yang terpisah. Jadi diisolasi terlebih dahulu. Kemudian juga pejantannya juga demikian, ditaruhkan di kolam karantina untuk dipisah juga. Ini dikarantina selama 3 hari kawan-kawan, dan puasa posisinya. Ini kita turunkan yang pejantan Kohakunya. Jadi di karantina kurang lebih selama 3 hari. Nah, ini kawan-kawan, ternyata hari kedua itu indukannya mengalami kegelisahan gitu ya, karena dia sendirian, kadang-kadang loncat-loncat begitu, makanya akhirnya sedangkan yang pejantannya itu alhamdulillah tenang aja, cukup tenang karena dia punya teman kawan-kawan di kolam karantinanya. Nah, akhirnya kami putuskan yang indukan kita beri teman yang lebih kecil gitu. Nah, secara kebetulan kami ngambilnya itu jenis kelamin laki-laki kawan-kawan. Nah, ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah indukannya ini dikejar-kejar kawan-kawan, dikejar-kejar sama pejantannya ini. Jadi kayak mau dipijah di situ. Wah, kami menjadi salah ngambil teman ini kalau gitu. Untuk itu akhirnya kita angkat lagi, kita ganti dengan temannya yang sama-sama indukan, yang beratnya juga kurang lebih sama dengan indukan yang akan kita pijahkan. Nah, alhamdulillah setelah diganti temennya itu keadaan indukan soa kita aman, tenang. Jadi dia tidak mengalami kegelisahan. Tahap selanjutnya adalah kita menyiapkan kakaban, di mana kakabannya ini terbuat dari tali rafia yang kita urai ya, lebih lembut, dan diikat di dalam pipa paralon supaya kuat ya, supaya tidak terjadi pelepasan waktu di kolam pemijahan. Ini kawan-kawan, kakaban yang akan kita gunakan untuk pemijahan ikan koi, yaitu terbuat dari tali rafia ya, yang diurai itu dan dilembutkan lembaran yang helaiannya. Untuk selanjutnya diikatkan di dalam pipa paralon ya, diikat kuat, terus kemudian nanti akan dibenamkan. Beda dengan yang pertama dulu diikatkan dengan batu, ternyata seringkali lepas dari batunya itu.
sehingga kurang kuat. Nah, kalau seperti ini insya Allah cukup kuat kawan-kawan ya. Jadi diikat betul-betul di dalam paralon tersebut. Oke, selanjutnya nanti tahapannya pemasukan kakaban di kolam pemijahan. Kakaban ini ditempatkan di sepanjang kolam kawan-kawan ya. Jadi kita tempatkan di 4 titik dari kolam pemijahan terpal ukuran 4 kali 2 meter. Ya, jadi setelah kita tempatkan, kemudian rumbeannya tali rafia itu kita tata kawan-kawan supaya tidak mengumpul ya. Kita sebar begitu supaya tidak mengumpul di satu titik begitu ya. Jadi kita coba bantu dengan stik yang ada, kita uraikan sehingga posisi kababannya terbuka dan terurai gitu. Ini dilakukan ke 4 titik kakaban tersebut. Ini kawan-kawan penampakan kakabannya. Yang di sebelah sana juga demikian. Juga sudah ketok. Oke. Jadi ada 4 kakaban yang kami persiapkan. Di sana ada stik untuk mengukur ketinggian air yang kita sediakan. Ini tertulis angka 4, artinya sekitar 40 cm air yang ada di kolam pemijahan ini. Alhamdulillah ya, kolam pemijahan telah siap untuk digunakan ini. Sudah selesai persiapannya. Selanjutnya adalah mulai setelah kita lihat indukannya juga sudah cukup tenang, hari ke-4 kawan-kawan, setelah 3 hari di karantina puasa, kemudian ini sudah mulai saatnya indukannya mau diterapi dengan hormon Ovaprim. Demikian juga dengan pejantannya juga demikian kawan-kawan. Ini juga begitu, pergerakannya juga sudah tenang semua, sudah adaptasi dengan lingkungan barunya. Jadi sudah siap untuk melakukan tahapan pemijahan. Oke. Tahap pelaksanaan pemijahan ikan koi dengan cara suntik. Jadi yang perlu kita siapkan di sini ada jarum suntik, kemudian ada hormon Ovaprim, dan ada obat bius anestesia dari Keiko. Itu oke. Tahapannya pertama adalah mencampurkan biusnya ke dalam wadah. Ini kawan-kawan obatnya koi anestesia. Satu tutupnya untuk 30 liter. Kemudian diaduk kawan-kawan ya secara betul-betul merata ya, supaya nanti tidak membahayakan ikan koi kita. Oke, tahap selanjutnya indukannya kita ambil kawan-kawan untuk nanti kita bius. Ya, di wadah. Waktu pengambilan jangan lupa ya menggunakan peralatan plastik kalau kami, untuk menghindari luka atau lepasnya ikan dari pegangan kita.
Kemudian ikannya dimasukkan di dalam air bius. Kemudian kita tunggu sampai dia nanti hampir pingsan, kawan-kawan. Nah, ini kelihatannya sudah mulai pingsan. Kita cek, kawan-kawan ya, kalau kita balik dia berontak apa enggak. Kalau berontak berarti masih belum pingsan benar, jadi kita tunggu dulu. Tapi kalau sudah kita coba balik tapi dia diem aja, nah seperti kayak gini, artinya ini sudah dalam kondisi pingsan yang aman untuk kita terapi tahapan selanjutnya. Nah, ini sebelum kita suntik, untuk mengukur takaran dosisnya obatnya, kita coba timbang, kawan-kawan. Kita coba timbang dulu beratnya berapa. Nah, itulah nanti sebagai panduan terhadap obat hormon Ovaprinnya berapa yang akan disuntikkan. Oke, kawan-kawan, beratnya 2 kilo. Jadi Ovaprinnya adalah 1 mili. Kita persiapkan. Ini obatnya, Ovaprin, hormonnya, dimana ukurannya adalah setengah mililiter untuk per 1 kilo ikannya, berat ikan. Pastikan ya, kawan-kawan, tidak ada udara ya di suntikannya. Udaranya betul-betul sudah keluar semua. Oke, sudah 1 mili, kawan-kawan, 1 mili sesuai dengan beratnya 2 kilo. Sebaiknya dalam tahapan penyuntikan ini dilakukan dengan 2 orang ya. Yang 1 orang betul-betul memegang, memastikan ikan dalam posisi yang diam dan aman. Kemudian yang 1 lagi bertugas untuk menyuntik hormonnya tersebut di daging sekitar pangkal sirip dayungnya. Ya, kawan-kawan, dibawa ke sana untuk disadarkan sambil kita ukur berapa panjangnya kira-kira. Yuk. Kita ukur panjangnya sekitar 50 ya, kawan-kawan ya. 50. Oke, kita biarkan biar sadar kembali. Berikutnya mengambil pejantannya, kawan-kawan. Jantannya sembunyi ya. Wah, penjantannya sembunyi di air mancur ini, kawan-kawan. Ya, pelan-pelan aja supaya nggak takut dia. Iya. Oke.